Para hadirin, maka yang dinamakan pahala itu tidak bisa ditransfer atau dikirim-kirimkan kepada seseorang lain, seseorang yang sudah meninggal dunia, ataupun siapa saja. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca, itu pahalanya untuk kita sendiri. Karena Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 18 yang bunyinya wala tajiru wajiratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, walaupun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Ini Al-Quran. Jadi kalau ada kitab-kitab yang menyatakan bisa menghadiahkan Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia, atau mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu perlu kita koreksi dulu. Karena Al-Quran yang bunyinya begitu tadi. Sesuai di dalam surat An-Najm, laisal insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan memperoleh apapun saja kecuali yang dia usahakan sendiri. Dan juga Allah berfirman, amalan solehan palinab nafsi. Amal soleh itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kalau orang yang sudah mati, ini sudah putus dari amal perbuatan apapun saja. Sudah tidak bisa ibadah, sudah tidak bisa sholat, sudah tidak bisa sodakoh, dan lain sebagainya. Itu sudah putus dari amal perbuatannya. Tinggal memetik hasilnya, apa perbuatan di dalam dunia dulu. Karena yang menentukan ini adalah hukum Allah. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, tilka hududullah, ditetapkan hukum-hukum Allah. Maksudnya tidak bisa dirubah, tidak bisa diutak-atik. Jadi ditetapkan hukum Allah. Tilka hududullah wa ma yutilaha, dan barang siapa taat kepada Allah wa rasulahu, dan pada utusannya, yudkhilhu janatin, maka Allah memasukkan kamu ke dalam surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang di bawahnya ada air mengalir, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, walahum, dan bagi mereka fauzul ngadim, kemenangan yang sangat besar. Para hadirin sekalian, itu janjinya Allah yang tidak mengotak-ngatik hukum Allah, ketentuan hukum Allah. Kalau kita ini kok sampai mendurhakai pada Allah hukum yang saya sampaikan tadi, bahwa hukum itu ditetapkan hukum Allah, tidak bisa dirubah, maka yang dinamakan itu yaksi, mendurhakai, menentang kepada Allah dan Rasulnya. Dan selanjutnya wa ma yaksilaha, dan barang siapa yang menentang kepada Allah wa rasulahu, dan pada utusannya, wa yata'adaku tudahu yudkhilhu naro, maka kami Allah memasukkan kamu ke dalam neraka, kholidang, pihak mereka kekal di dalamnya, walahum, dan bagi mereka azabun muhin, siksa yang menghinakan. Itu para hadirin sekalian. Jadi seandainya ada kitab-kitab yang lain yang menyelisih Al-Quran, itu perlu kita ragukan. Walaupun itu atas nama ulama-ulama siapapun saja, selama tidak sesuai, tidak seiring dengan Al-Quran, mari kita ragukan. Karena bagaimana? Pedoman Islam itu seluruh dunia hanya dua perkara. Yang pertama, yang nomor satu, itu adalah Al-Quran. Karena Rasul sendiri meninggalkan amanat kepada para sahabat yang bunyinya begini, para hadirin sekalian. Taroktu pikum amro ini lantadilu matamasatum bihima kitabillah wa sunati nabi. Telah kutinggalkan di kalangan kamu sekalian amro ini hanya dua perkara. Lantadilu matamasatum, apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya, bihima tidak akan tersesat. Kitabillah adalah Al-Quran, wa sunnah Rasul itu adalah merupakan contoh-contoh yang tertulis di dalam Al-Hadis. Contoh Rasul, maksudnya itu contoh Rasul yang tertulis dalam Al-Hadis. Itulah
pedoman Islam seluruh dunia Mekah Madinah sampai kepada kita. Jadi kalau ibadah kita ini tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, tidak ada contohnya di dalam Al-Hadis, itu yang dinamakan beribadah dengan angan-angan sendiri. Sedangkan Rasul mengatakan janganlah kamu beribadah dengan angan-anganmu sendiri, beribadahlah kamu dengan contoh-contohku Nabi maksudnya. Qala Rasul man ngamila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya Nabi, maka semuanya itu akan sia-sia. Jadi kita ibadah ini, kita itu mencari jannah, mencari ridho Allah. Janganlah sampai kita itu mengamalkan yang sia-sia tanpa ada perintahnya dalam Al-Quran dan tanpa ada contohnya dalam Al-Hadis. Maka hadirin sekalian, kalau Al-Quran itu tidak diragukan lagi, karena Al-Quran itu la roibah bih, tidak ada keraguan. Hudalil mutakin, petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Tapi kalau kitab yang lain itu ada perbedaan, banyak perbedaan. Ada yang lemah, ada yang doib, ada yang mawudu, ada yang mutawatir, ada juga yang soheh. Maka kita ambil yang soheh. Bagaimana cirinya yang soheh? Kitab-kitab yang selainnya Al-Quran atau hadis-hadis yang selainnya Al-Quran, selama hadis itu seiring dengan Al-Quran, mari kita amalkan. Tapi kalau hadis itu kok tidak seiring dengan Al-Quran, maka kita perlu ragukan dulu. Karena bagaimana? Tidak mungkin kalau Nabi itu akan menyelisih, Allah akan menyelisih Al-Quran. Justru Nabi itu bisanya menjadi Rasul, itu mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran. Jadi kalau Rasul itu kok sampai menyelisih Al-Quran, berarti ya gimana? Gitu. Kan tidak mungkin. Nabi itu seorang ummi, seorang yang jujur, ya? Tidak mungkin akan menyelisih Al-Quran. Maka dari itu para hadirin sekalian, jadi marilah kita bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah dan kita renungkan Al-Quran dan hadis. Maka kita nomor satukan adalah kitab suci yang kita baca setiap bulan Ramadan, kita baca sehari-hari untuk kita amalkan sampai bisa menjadikan kiroah karena mengagungkan kitab suci yang dinomor satukan. Gitu. Itu para hadirin sekalian. Gitu aja. Maka kalau ada keliruan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.